Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wa, hai guys, hai Wa guys. Welcome back to my channel, channelnya Mr. Abu. Wah guysku semua, udah lama kali aku nggak ngonten, tapi aku janji mulai dari sekarang aku bakal rajin ngupload konten-kontenku ya. Bakal ngonten lagi seperti biasanya. Kemarin wah guys aku nggak ngonten karena aku lagi menyelesaikan beberapa permasalahan. Banyak kali masalah dalam hidupku. Nah, bagasku semua, pernahkah kalian menonton film Pirates of the Caribbean? Ya, bagi yang udah pernah nonton ya, pasti gak asing dengan karakter si Barbarossa yang diperankan oleh Geoffrey Rush. Nah, di film tersebut guys, dia digambarkan sebagai kapten bajak laut berkaki satu yang kejam dan bengis ya. Namanya juga bajak laut guys, jadi karakter bajak laut gak akan jauh-jauh dari kejam, bengis, jahat lah intinya gitu kan. Tapi tahukah kalian guys bahwa sebenarnya dalam Islam karakter Barbarossa ini merupakan seorang pejuang Islam yang sangat berpengaruh pada abad ke-16 pada masa kerajaan Turki Utsmani. Loh, kok bisa ya kan? Nah, bagi kalian yang penasaran guys, simak videoku ini sampai habis. Oke, ini dia guys, kisah asli Barbarossa versi Islam, panglima laut yang sangat ditakuti se-Eropa. Nah guys, sebelumnya aku ingin memberikan sedikit info dulu bahwa setiap cerita, ya, setiap karakter, setiap tokoh yang aku angkat tidak semata-mata hasil dari rekayasa mulutku ini ya kan. Jadi sebelumnya itu aku cari dulu, aku riset dulu ada nggak penelitian yang mengangkat tentang tokoh-tokoh tersebut ya. Kalau ada, nanti ya aku sering-sering lagi, aku baca-baca lagi ya kan. Seperti halnya tentang si Barbarossa ini guys, jadi beberapa penelitian yang ku ambil, yang udah ku baca, yaitu penelitian si Cipto dan penelitian si Rizkawati dan Masyur ya. Nah lah guysku semua, seperti kujelaskan di awal, dalam dunia barat Barbarossa ini karakternya itu yaitu bajak laut yang kejam ya. Pokoknya karakter-karakter bajak laut lah ya kan. Dah, terus kayak mana dalam dunia Barbarossa ini? Penasaran kalian kan? Yuk kita kenalan dengan Barbarossa. Dah guysku semua, kita mulai dengan asal kata Barbarossa. Jadi guysku semua, perlu kalian ketahui bahwa Barbarossa ini bukan nama orang ya kan. Jadi Barbarossa ini adalah julukan. Barbarossa ini berasal dari bahasa Latin guysku semua, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama barber yang berarti jenggot, dan rosa yang berarti merah. Jadi Barbarossa itu adalah janggut merah. Nah guysku semua, dalam sejarah dunia julukan Barbarossa ini diberikan kepada 3 orang. Yang pertama yaitu Frederick I atau Frederick Barbarossa. Jadi ini kayak Kaisar Romawi pertama kalau aku nggak salah ya. Kemudian yang kedua guysku semua yaitu Aruch dan Khairuddin Barbarossa. Nah, si Aruch dan Khairuddin ini guysku semua biasa dijuluki dengan Barbarossa bersaudara. Kenapa dijuluki Barbarossa? Ya, karena jenggotnya itu berwarna merah lah ya kan. Oke guysku semua, jadi karakter Barbarossa yang kumaksud dalam videoku ini yaitu Khairuddin Barbarossa. Kenapa? Karena karakter Barbarossa yang ada di dalam film Pirates of the Caribbean sesuai dengan karakter Khairuddin Barbarossa ini guysku semua. Dan guys, nama aslinya adalah Khairuddin. Dia lahir pada tahun 1446 di wilayah Lesbos. Sumber lain mengatakan guys kalau namanya adalah Khidir, kemudian dia dikenal dengan nama Khairuddin. Jadi guysku semua, ayahnya si Khairuddin ini bernama Yakub bin Yusuf, dan dia memiliki 3 orang saudara lain yang bernama Aruch, Ilyas, dan Ishak. Nah guysku semua, penggambaran tentang fisik Khairuddin ini guysku semua, dia ini berkulit gelap, kemudian tingginya rata-rata, memiliki perawakan dan tulang yang besar, kemudian alis, jenggot, dan kumisnya berwarna merah. Nah, yang paling menakjubkan dari Khairuddin Barbarossa ini guysku semua, dia bisa menguasai semua bahasa yang ada di Mediterania, yaitu bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Perancis, dan bahasa Turki. Terkejut nggak kalian guysku semua? Aku aja ini guysku semua cuma bisa 2 bahasa, yaitu bahasa daerahku, bahasa Aceh, dan satu lagi bahasa Indonesia. Untuk bahasa lain mohon maaf sekeluarga. Oke, lanjut. Selanjutnya guys, kita bahas kenapa si Khairuddin Barbarossa ini menjadi seorang bajak laut. Ada ceritanya guys, jangan sedih kalian, ini aku ceritakan ya. Dan semua, awalnya si Khairuddin dan saudara-saudaranya ini ya kayak pemuda-pemuda biasa pada kala itu ya, menjadi pedagang. Jadi mereka ini sering berdagang di sekitar perairan Yunani pada masa itu guysku semua.
Namun bagasku semua, pada suatu hari kapal mereka ini diserang oleh Ordo Militer Kristen Saint John of Jerusalem atau biasa disebut dengan Knight of Rhodes. Dah bagasku semua, dalam tragedi ini adiknya yang paling bungsu yaitu si Ilyas terbunuh. Dah lah bagasku semua, nggak usah jauh-jauh orang itu. Kalau kita aja bagasku semua, misalkan lah ada saudara kita, apalagi saudara kandung ya kan, dibunuh di depan mata kita, marah nggak kalian? Marah nggak? Marah nggak? Ya marah lah, masa nggak marah ya kan? Udah marah orang nih, kemudian menyimpan dendam. Dah kemudian guys, setelah mereka lolos dari kejadian itu, kemudian mereka memutuskan untuk menjadi bajak laut. Tapi guysku semua, nggak semuanya diserang sama orang nih. Orang ini hanya khusus menyerang kapal-kapal Kristen dan kapal-kapal kemiliteran Kristen. Dah di sini guysku semua, dia bekerja sama dengan saudaranya yaitu si Aruch, dan dari sinilah mereka dijuluki dengan Barbarossa bersaudara. Yang hebatnya guysku semua, di awal karir mereka aja mereka udah bisa menyita dan mengalahkan 2 kapal besar milik Kristen. Guysku semua, setelah mereka mengalahkan 2 kapal besar milik Kristen, dari sini ya kan, orang ini namanya terkenal. Kemudian pihak-pihak Kristen pada kala itu mulai gundah gulana dia ya kan. Nah selain itu guys, yang unik dari mereka ini adalah bendera yang mereka miliki. Kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan untuk bajak laut identik dengan bendera warna hitam dan di tengahnya itu ada gambar tengkorak ya kan. Tapi enggak untuk orang ini guysku semua. Nah jadi guysku semua, bendera mereka ini berwarna hijau, kemudian ada tulisan kaligrafinya. Tulisan kaligrafinya itu berbentuk doa guysku semua, yaitu Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya Muhammad. Selain itu guysku semua, di bendera mereka juga tercantum nama 4 Khulafaur Rasyidin. Ada juga pedang Zulfikar, dan yang terakhir guysku semua itu bintang segi 6 atau bintang Daud. Nah guysku semua, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan Syekh Khairuddin Barbarossa ini pada masa abad ke-16, masa kerajaan Turki Utsmani. Jadi apa aja sih guysku semua yang dilakukan oleh Syekh Khairuddin Barbarossa ini pada abad ke-16 tersebut? Yuk kita simak sama-sama, kalian dengarkan sampai habis, jangan kalian skip ya guysku semua. Nah sebelum kita tahu peran dia guysku semua pada abad ke-16 masa kerajaan Turki Utsmani, kubahas dulu sedikit guysku semua tentang asal mula Syekh Khairuddin Barbarossa ini bekerja sama dengan kerajaan Utsmani pada masa itu. Nah guysku semua, seperti yang dijelaskan oleh John L. Esposito dan dikutip dalam penelitian si Cipto ini guysku semua, hubungan kerjasama antara Khairuddin Barbarossa dan kerajaan Turki Utsmani terjalin pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Jadi guysku semua, pada saat itu Sultan Sulaiman ini ingin memperkuat pasukan lautnya. Kemudian guysku semua, dia juga ingin menaklukkan Andalusia dan seluruh laut Mediterania. Kemudian Sultan Sulaiman ini menciptakan armada laut di bawah kepemimpinan Syekh Khairuddin Barbarossa ini guysku semua. Nah seperti tujuan awal Sultan Sulaiman ini guysku semua, jadi dia kan ingin menguasai seluruh laut Mediterania, dan itu diwujudkan oleh Syekh Khairuddin Barbarossa ini. Nah guysku semua, nggak sampai situ aja, ini aku ceritakan sedikit tentang beberapa peranan yang dilakukan oleh Syekh Khairuddin Barbarossa ini pada abad ke-16 masa kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama guysku semua, melindungi Aljazair. Nah guysku semua, pada kala itu Aljazair ini lagi dijajah sama Spanyol ya kan. Nah tuh guysku semua, kehebatan Barbarossa bersaudara ini terdengarlah sampai ke Aljazair. Nah dengan adanya Barbarossa bersaudara ini guysku semua, jadi pengharapan rakyat-rakyat Aljazair dan pemimpin-pemimpin Aljazair untuk meminta pertolongan kepada si Barbarossa bersaudara ini. Nah tuh guysku semua, orang ini memintalah pertolongan kepada si Barbarossa bersaudara. Pada masa itu guysku semua, Aljazair ini dipimpin oleh Salam Al-Taumi. Nah guysku semua, kemudian minta tolonglah si Raja Salam Al-Taumi ini kepada Barbarossa bersaudara untuk menolong mereka. Jadi si raja ini guysku semua menginginkan agar si Barbarossa bersaudara ini tinggal di Aljazair. Kemudian guysku semua, pada tahun 1920 Hijriah atau 1514 Masehi, bentuklah kesepakatan antara kerajaan Turki Utsmani dan Barbarossa bersaudara ini untuk menolong rakyat Aljazair dengan menyusun rencana untuk memasuki wilayah-wilayah Aljazair pada kala itu. Mereka guysku semua menyusun rencana kayak mana caranya untuk masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang udah dikuasai oleh Spanyol. Udah masuklah guysku semua mereka ini ke dalam wilayah Aljazair. Kemudian guysku semua, ditumpaslah penguasa-penguasa lokal yang bersekutu dengan Spanyol dan berhasil ya kan. Nah guysku semua, pada pertempuran di Aljazair ini saudaranya Syekh Khairuddin yaitu si Aruch wafat. Nah, next lanjut. Yang kedua guys, jadi peranan Syekh Khairuddin Barbarossa ini yaitu menyelamatkan Muslim Andalusia. Nah guysku semua, pada tahun 1524 pos gereja mengeluarkan dekrit di mana isi dekritnya itu memaksa kaum muslimin untuk masuk agama Kristen,
Jadi yang nggak mau masuk agama Kristen akan dijadikan budak. Selain itu, agesku semua, ada juga orang itu udah masuk Kristen tapi tetap disiksa juga, diusir dari kampungnya, ya kan? Dah, agesku semua, sebagian dari mereka ini kemudian yang diusir ini atau yang mengungsi ini kemudian menyeberang ke wilayah Afrika Utara. Dah, agesku semua, udahlah mereka ini nyeberang ke Afrika Utara. Di sana kan ada bangsa Mor. Dah, dari bangsa Mor inilah kemudian orang ini minta pertolongan kepada Khairuddin Barbarossa. Udahlah sampai ke telinga Khairuddin Barbarossa, nggak tunggu lama, langsung disambut lah itu kan permintaan pertolongannya itu, langsung lah dieksekusi sama Khairuddin Barbarossa ini, wagasku semua. Dan nggak pakai lama, wagasku semua, kemudian Sultan Sulaiman mengirimkan bala bantuan kepada Khairuddin Barbarossa berupa 36 kapal perang Turki yang bisa digunakan untuk 7 kali perjalanan ke pantai Spanyol di sisi barat laut Mediterania. Dan dari pertempuran ini, wagasku semua, menang lagi lah si Khairuddin Barbarossa ini. Memang jago kali lah Khairuddin Barbarossa ini, ya kan, wagasku semua. Yang ketiga, wagasku semua, yang dilakukan oleh Khairuddin Barbarossa adalah melakukan ekspansi wilayah ke Tunisia. Dah, pada tahun 1533 Masehi, wagasku semua, kemudian si Khairuddin Barbarossa ini diundang lagi oleh Sultan Sulaiman. Dah, wagasku semua, pada pertemuan kali ini mereka membahas tentang perintah untuk mengamankan armada laut Turki, wagasku semua, dari gabungan kekuatan Eropa. Khususnya, wagasku semua, dari armada laut Spanyol. Dah, wagasku semua, pada saat itu Tunisia ini lagi kacau balau dia kan. Nah, kekacau balauan inilah dimanfaatkan oleh Khairuddin Barbarossa untuk menyisipkan armada lautnya menuju wilayah Tunisia. Dah, wagasku semua, udah berhasil masuk orang ini, wagasku semua, ditumpaslah itu penguasa-penguasa lokal yang zalim dan dibebaskanlah Tunisia dari bayang-bayang Spanyol, wagasku semua. Dan pada tahun 1534 Masehi, wagasku semua, Khairuddin Barbarossa ini berhasil menaklukkan Tunisia dan memasukkannya ke dalam wilayah kerajaan Turki Utsmani. Memang keren kali, ya kan? Nah, yang terakhir, wagasku semua, atau yang keempat, pertempuran melawan Andrea Doria, pelaut kebanggaan Eropa. Dah lah, Wak, pada kala itu Eropa sama Spanyol udah kehabisan akal, nggak tahu lagi orang ini harus kayak mana supaya bisa kalah si Khairuddin Barbarossa ini kan. Nah, kemudian dari situ, wagas, kemudian diutuslah seorang pelaut kebanggaan Eropa yang bernama Andrea Doria. Dia ini, wagasku semua, cukup terkenal pada masanya karena pengalamannya itu yang cukup banyak. Dan wagasku semua, pada peperangan itu si Andrea Doria ini memiliki pasukan yang cukup banyak. Kemudian wagasku semua, kapal-kapal perang dia juga modern-modern pada masanya itu, ya kan, bagus-bagus lah. Sedangkan wagasku semua, pasukan Khairuddin Barbarossa ini cuma ada sepertiga dari jumlah pasukan si Andrea Doria tersebut. Tapi wagasku semua, jangan bingung kalian, tetap menang si Khairuddin Barbarossa ini, memang keren kali, ya kan. Pertempuran ini berlangsung selama 5 jam doang. Selama 5 jam itulah kemudian si Andrea Doria ini berhasil dipukul mundur oleh pasukan Khairuddin Barbarossa. Memang gila kali, keren kali, ya, karena si menang-menang aja dia, ya, nggak pernah kalah. Oke, wagasku semua, selanjutnya adalah taktik berperang. Kenapa sih si Khairuddin Barbarossa ini dalam berperang selalu menang? Taktik apa sih yang digunakan? Nah, jangan sedih kalian, aku ceritakan. Tenang aja, ya kan? Nah, wagasku semua, jadi taktik berperang yang digunakan oleh Khairuddin Barbarossa ini yaitu hit and run. Kenapa dia menggunakan taktik ini, wagasku semua? Karena dia ini sebenarnya kalah jumlah. Setiap berperang kalah jumlah. Tapi dengan taktik ini dia selalu menang gitu, wagasku semua. Pernah, wagasku semua, pada suatu kala itu mereka ini berperang, ya kan. Jadi wagasku semua, pada kala itu kekuatan Kristen ini multinasional. Jadi ada yang kayak gabungan gitu, ya kan. Jadi gabungan antara Spanyol, Portugis, dan Kardinal Johannes. Dimana wagasku semua, mereka ini membawa 25.000 sampai dengan 30.000 pasukan perang. Gila kali, banyak kali, ya kan. Dan membawa sekitar 500 kapal perang. Bayangkan itu banyaknya kayak mana. Sedangkan wagasku semua, Khairuddin Barbarossa cuma memiliki 7.000 pasukan perang, ditambah lagi dengan 5.000 pasukan perang dari Tunisia. Kalah jumlah lah pokoknya orang ini, wagasku semua. Tapi wagasku semua, dengan taktik hit and run yang digunakan oleh si Khairuddin Barbarossa, yang menang lagi lah orang ini. Asik menang-menang aja dengan taktik itu si Khairuddin Barbarossa ini. Memang keren kali dia, ya kan. Nah, terakhir wagasku semua, akhir hayat si Khairuddin Barbarossa. Ada beberapa versi, wagas, yang menjelaskan tentang akhir hayat Khairuddin Barbarossa. Versi pertama mengatakan, wagas, Khairuddin Barbarossa ini menghembuskan nafas terakhir pada usia 68 tahun dengan sangat tenang di kamarnya. Versi lain mengatakan, wagas, kalau beliau ini wafat pada saat berperang ketika memimpin pasukan Malta berperang dengan Knight of Saint John dari Britania Raya.
Nah, disinilah bagasku semua kemudian beliau wafat dan dimakamkan di Istanbul, Turki. Dah bagasku semua, jadi Khairuddin Barbarossa ini dikenang oleh warga Turki sebagai pahlawan mereka. Di makamnya bagasku semua dihiasi patung beliau sebagai tanda penghormatan. Dan katanya bagasku semua sampai sekarang makam beliau ini masih sering diziarahi. Dah bagasku semua, itulah kisah singkat tentang Khairuddin Barbarossa, Panglima Laut Islam yang sangat ditakuti se-Eropa. Nah, bagiku semua, bagi kalian yang ingin menambahkan komentar, silahkan. Bagi kalian yang ingin memberikan tanggapan juga silahkan. Atau bagi kalian yang ingin menceritakan mana tahu ada kisah-kisah tentang Khairuddin Barbarossa versi Islam ini yang terlewatkan olehku, silahkan kalian gaskan di kolom komentar, bagasku semua. Seperti biasa bagas, jika kalian merasa kontenku ini bermanfaat, silahkan klik tombol like sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa di-share juga ke keluarga, supaya nggak cuma kalian aja yang tahu ya kan bagasku semua. Dan yang paling penting, jangan lupa kalian subscribe dulu ya kan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah sini. Dan bagasku semua, untuk kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.